Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas E Ekonomi Sumber Daya Manusia yang ingin membawakan materi bertemakan Ketenagakerjaan Indonesia yang beranggotaan nama saya Rere Sasongko Haji Ramadan, NIM 2017-043-0023. Saya Hilda Rizkytawati, NIM 2017-043002. Saya Hania Febrianti, NIM 2017-043181. Nama saya Azki Mukti Farid, NIM 2017-0430-131. Saya Eva Febrianti, NIM 2017-0430-198. Oke, selanjutnya kita menuju ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Subbab yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua teori ketenagakerjaan, yang ketiga konsep ketenagakerjaan, dan yang keempat keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Jumlah penduduk yang semakin besar akan membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula. Agar mencapai keadaan yang seimbang, maka perekonomian Indonesia harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang baru. Berikut adalah kurva keseimbangan tenaga kerja. Kurva ini menggambarkan jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja itu sama atau setara dengan jumlah tenaga kerja yang diminta. Nah, WE adalah titik keseimbangan karena jumlah tenaga kerja setara dengan tingkat upah. Keadaan ini juga disebut full employment pada tingkat upah WE, karena semua orang yang ingin bekerja telah mendapat pekerjaan dan tidak ada yang menganggur. Berikutnya adalah kurva excess supply of labor. Pada tingkat upah W1, penawaran tenaga kerja atau SL lebih besar daripada permintaan tenaga kerja atau DL. Jumlah orang yang menawarkan diri untuk bekerja yaitu sebanyak N2, sedangkan yang diminta hanya N1. Jadi orang yang menganggur di tingkat upah W1 sebanyak N1, N2. Yang terakhir yaitu kurva excess demand of labor. Kurva ini kebalikan dari kurva yang kedua tadi. Pada tingkat upah W1, permintaan akan tenaga kerja atau DL lebih besar daripada penawaran tenaga kerja atau SL. Nah, S1 adalah jumlah orang yang menawarkan diri untuk bekerja pada tingkat upah W1, sedangkan yang diminta sebanyak N2. Teori ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu teori Lewis. Dalam teorinya, kelebihan pekerja merupakan suatu kesempatan dan bukan suatu masalah. Lewis mengemukakan dua struktur di dalam perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama ada sektor modern. Sektor modern atau industri perkotaan ditandai oleh perpindahan tenaga kerja. Di industri perkotaan, masih menyediakan lapangan pekerjaan sehingga para pekerja dari pedesaan dapat memperoleh pekerjaan dengan jalan urbanisasi. Perpindahan tenaga kerja di perkotaan ini menyebabkan pertumbuhan output di sektor modern. Yang kedua yaitu sektor tradisional. Sektor ini mempunyai kelebihan penawaran tenaga kerja dan tingkat upah yang relatif murah daripada sektor modern. Biaya upah yang lebih murah tersebut akan mendorong pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan para pekerja dalam pengembangan industri di sektor modern. Nah, kelebihan pekerja yang diserap di sektor industri modern akan berdampak pada meningkatnya tingkat upah di pedesaan. Peningkatan upah ini akan mengurangi ketimpangan tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga menurut Lewis, kelebihan pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Teori yang kedua yaitu teori Feyerabnis. Teori ini mempunyai ciri-ciri yaitu kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduk bergerak di sektor pertanian, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut Feyerabnis, ada 3 tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan pekerja. Yang pertama, di mana para penganggur dialihkan dari sektor pertanian ke sektor industri dengan upah yang sama. Transfer tenaga kerja ini menguntungkan kedua sektor ekonomi karena produktivitas tenaga kerja meningkat dan sektor industri dapat tumbuh. Yang kedua, pada tahap ini terjadi transfer tenaga kerja dari pertanian ke industri. Karena pekerja pertanian menghasilkan output yang lebih rendah dari tingkat upah yang mereka peroleh. Yang ketiga, tahap di mana pekerja pertanian menghasilkan output yang lebih tinggi daripada upah yang mereka terima.
Namun, transfer tenaga kerja akan terus terjadi sejalan dengan pertambahan output dan perluasan usahanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ketenaga kerjaan. Yang pertama yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang sedang melakukan pekerjaan, seperti mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang bersekolah, dan mereka yang sudah berumah tangga. Penduduk yang berusia antara 14 sampai 60 tahun adalah variabel dari tenaga kerja, sedangkan orang-orang yang di bawah usianya 14 tahun bukan dikatakan sebagai tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja penuh atau full employment adalah tenaga kerja yang bekerja lebih dari 30 jam dalam seminggu. Yang kedua, tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang jam kerjanya itu kurang dari 30 jam dalam seminggu. Yang ketiga, tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja adalah tenaga kerja yang kerjanya lebih dari 1 jam dalam seminggu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur, meskipun bersedia dan sanggup bekerja, dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak adanya kesempatan kerja. Yang kedua yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bekerja, sedang tidak bekerja, dan sedang tidak mencari pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari, memang sering dijumpai orang-orang yang berusia 14 tahun ke atas. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai anak-anak. Namun pada dasarnya dapat dilihat seperti itu seharusnya diartikan sebagai angkatan kerja, karena yang dilakukan akan memiliki prospek pendapatan setara dengan angkatan kerja yang sebenarnya. Angkatan kerja dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, mereka yang sedang dibebaskan tugas dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, mereka yang bebas tugas dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Menurut gambar di samping, dilihat dari mutu pendidikan, angkatan kerja tamatan SMA perguruan tinggi masing-masing mencapai 30,44 dan 16,31%. Sedangkan angkatan kerja tamatan SD ke bawah mencapai 36,98%. Artinya kualitas angkatan kerja bisa diindikasikan cukup baik. Yang ketiga yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator yang menggambarkan penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Angka ini diperoleh dengan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerjanya di atas 15 tahun ke atas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ketenaga kerjaan yang sudah dijelaskan oleh teman saya juga sebelumnya, di mana di dalam konsep ketenaga kerjaan ini ada yang namanya tingkat pengangguran. Apa sih itu tingkat pengangguran? Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan beberapa banyak jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Itu menurut buku Mulyadi tahun 2006. Intinya sih tingkat pengangguran itu sendiri adalah ingin mengetahui seberapa banyak persentase angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, dalam menghitung tingkat pengangguran, kita sebagai mahasiswa tidak termasuk ya, karena sedang menempuh jalur pendidikan walaupun usianya sudah masuk ke dalam angkatan kerja. Atau misalkan ibu rumah tangga juga tidak termasuk, serta pensiunan itu juga tidak termasuk dalam perhitungan tingkat pengangguran. Menurut International Labour Organization, untuk menghitung tingkat pengangguran itu adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada yang namanya pengangguran terbuka. Apa sih itu pengangguran terbuka? Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin bisa dibilang real pengangguran ya. Jadi dia belum bekerja sama sekali atau tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Bisa dicontohkan ketika kita baru lulus dari universitas, terus kita sedang menunggu panggilan pekerjaan atau sedang berusaha untuk mencari pekerjaan, itu juga termasuk ke dalam pengangguran terbuka. Atau bisa juga pengangguran terbuka itu karena faktor malas. Ketika ada seseorang yang baru lulus dari universitas dan dia ingin udahlah capek, mau istirahat dulu, dia jadi menganggur dan akhirnya dia masuk ke dalam pengangguran terbuka. Atau juga dapat dicontohkan sebagai contohnya itu ada seseorang yang lulus dari Institut Kesenian. Ketika ia keluar dari Institut Kesenian, tidak ada lowongan pekerjaan terkait guru kesenian dan akhirnya
lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak sesuai dengan background pendidikannya. Dia harus menunggu sampai ada yang sesuai dengan background pendidikannya. Itu juga termasuk ke dalam pengangguran terbuka. Selanjutnya ada lagi yang namanya setengah menganggur atau pengangguran setengah menganggur. Apa sih itu pengangguran setengah menganggur? Pengangguran setengah menganggur ini adalah angkatan kerja yang bekerja secara tidak optimal. Mungkin dapat dicontohkan seperti pekerja bangunan. Pekerja bangunan yang sedang menyelesaikan suatu proyek. Ketika proyeknya sudah selesai, dia harus menunggu lagi tuh proyek yang selanjutnya. Nah, masa menunggu proyek selanjutnya itu dia dikatakan setengah menganggur. Dalam pengangguran setengah menganggur ini ada dua konsep. Yang pertama itu konsepnya ada visible underemployment. Apa sih visible underemployment? Adalah seseorang yang bekerja part-time atau pekerjaannya itu dalam jangka waktu yang lebih pendek. Dan yang kedua itu ada invisible underemployment. Invisible underemployment itu sendiri adalah orang yang bekerja sudah full time tetapi pekerjaannya itu tidak menghasilkan hasil yang maksimal atau belum mencukupi kebutuhannya. Selanjutnya itu ada juga yang namanya pengangguran friksional. Apa sih itu pengangguran friksional? Pengangguran friksional adalah terjadi akibat pindahnya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Itu menurut buku Mulyadi tahun 2006, di mana pengangguran friksional ini adalah pengangguran sementara. Bisa dicontohkan ketika ada seseorang yang bekerja di pabrik tekstil dan ia ingin pindah pekerjaannya ke pabrik plastik, yang diharapkan ketika ia pindah bekerja ke pabrik plastik tersebut dapat menghasilkan penghasilan yang lebih baik di sebelumnya dari penghasilan dia di pabrik tekstil. Selanjutnya itu ada yang namanya pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu bisa terjadi akibat adanya perubahan iklim perekonomian di suatu negara. Contohnya ketika awalnya perekonomian itu berbasis kepada pertanian dan harus pindah ke keindustrian, dan mau gak mau para petani itu kehilangan pekerjaannya dan dituntut harus dapat bisa beralih ke perindustrian. Keadaan ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama, tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK merupakan suatu indikator ketenaga kerjaan yang memberikan suatu gambaran penduduk yang aktif secara ekonomi dalam periode waktu tertentu. Jadi, bila bertambahnya angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, hal ini memicu peningkatan TPAK dengan menurunnya partisipasi penduduk yang bekerja. Jadi bisa dibilang pemicu utama meningkatnya TPAK karena bertambahnya penduduk yang mencari pekerjaan. Hal ini mengakibatkan pengangguran. Lalu ada data TPAK di Indonesia. Indonesia sendiri, menurut data yang dikeluarkan oleh BPS, angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta orang dibanding Februari 2018. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari 2019, sebanyak 129,36 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 6,82 juta orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 2,29 juta orang, sedangkan pengangguran berkurang 50.000 orang. Naiknya jumlah angkatan kerja, maka TPAK juga meningkat. TPAK pada Februari 2019 tercatat sebesar 69,32%, meningkat 0,12% poin dibandingkan Februari 2018. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya potensi peningkatan penawaran tenaga kerja. Berdasarkan jenis kelamin, pada bulan Februari 2019 terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. TPAK laki-laki sebesar 83,18% dan TPAK perempuan hanya sebesar 55,50%. Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki dan perempuan masing-masing meningkat sebesar 0,17% poin dan 0,06% poin. Upah atau gaji, hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Bagi pengusaha sendiri, upah merupakan suatu biaya murni
dan diperhitungkan secara matang dengan pertimbangan aspek biaya dan bisnis dan akan menekan biaya produksi sehemat mungkin. Bagi pekerja, gaji atau upah merupakan kebutuhan yang semakin bertambah seiring lamanya masa kerja. Dalam pemberian upah sendiri, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan ketersediaan karyawan, serikat buruh atau organisasi karyawan, produktivitas kerja karyawan, pemerintah dengan undang-undang dan kepres, lalu biaya hidup atau cost living, posisi jabatan karyawan, pendidikan dan pengalaman kerja, dan yang terakhir kondisi perekonomian nasional, jenis dan sifat pekerjaan. Rata-rata upah atau gaji buruh berdasarkan hasil Sakernas yang dihimpun oleh BPS bulan Februari 2019 di Indonesia sendiri sebesar 2,79 juta rupiah. Buruh pada kategori pertambangan dan penggalian menerima upah tertinggi sebesar 5,03 juta rupiah. Sedangkan buruh pada kategori jasa lainnya menerima upah terendah sebesar 1,68 juta rupiah. Terdapat 7 dari 17 kategori lapangan pekerjaan utama di mana buruh menerima upah lebih rendah daripada upah nasional, antara lain jasa pendidikan 2,67 juta rupiah, industri pengolahan 2,65 juta rupiah, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 2,51 juta rupiah, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 2,32 juta rupiah, penyediaan akomodasi dan makan minum 2,28 juta rupiah, pertanian, kehutanan dan perikanan 2,05 juta rupiah, dan jasa lainnya 1,68 juta rupiah. Sementara buruh yang bekerja pada 10 kategori lapangan pekerjaan utama lainnya menerima upah di atas rata-rata upah buruh nasional. Variasi upah buruh juga terlihat menurut karakteristik jenis kelamin dan kategori lapangan pekerjaan. Pada buruh laki-laki, upah tertinggi terdapat pada kategori pertambangan dan penggalian sebesar 5,07 juta rupiah, sedangkan upah terendah pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,19 juta rupiah. Pada buruh perempuan, upah tertinggi terdapat pada kategori pertambangan dan penggalian sebesar 4,26 juta rupiah, sedangkan upah terendah pada kategori jasa lainnya sebesar 1,28 juta rupiah. Sementara itu, dilihat dari rata-rata upah buruh per provinsi, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan rata-rata upah buruh paling tinggi yaitu sebesar Rp4.486.487. Lalu disusul oleh Provinsi Papua dan Kepulauan Riau yang masing-masing sebesar Rp3.907.698 dan Rp3.752.605. Sementara itu, rata-rata upah buruh yang paling rendah yaitu Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp2.110.622. Saya ingin menjelaskan tentang produktivitas pekerja. Makna dari produktivitas pekerja sendiri adalah suatu mental yang dimana harus berpandangan mutu bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok adalah hari yang dimana harus lebih baik daripada hari ini. Produktivitas pekerja tinggi adalah pekerja yang dimana menghasilkan produksinya yang lebih tinggi dibandingkan jumlah masukan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika produktivitas pekerja rendah, maka pekerja yang menghasilkan produksinya tidak lebih besar daripada jumlah masukannya dan tidak bisa memenuhi target perusahaan itu tersebut. Selanjutnya, produktivitas sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh labor spesifik seperti tingkat pendidikan dan keterampilan, namun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja sendiri juga bisa dipengaruhi oleh kebijakan, karakteristik, dan tingkat perekonomian. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi atau dapat disebut dengan adoption and development of technology. Dalam hal ini, kita menghitung dengan pengukuran PDB atau produk domestik bruto per tenaga kerja. Kita membandingkan dengan negara ASEAN, peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia sendiri masih tertinggal dan peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia sendiri juga masih melemah. Oleh sebab itu, rendahnya peningkatan produktivitas mendorong naiknya biaya per tenaga kerja atau bisa disebut dengan unit labor cost produktivitas pekerja Indonesia karena tidak sebanding. Produktivitas tenaga kenaikan upah telah menekan daya saing perekonomian Indonesia sendiri. Berikut ada tabel pertumbuhan produktivitas per tenaga kerja di negara ASEAN 1980 sampai dengan 2013. Dalam data ini menunjukkan bahwa kecuali Brunei,
semua negara di kawasan ASEAN mampu mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerjanya. Meskipun dengan level dan magnitud yang berbeda, di Indonesia, produktivitas tenaga kerja meningkat dari 8.700 US dollar pada tahun 1980 menjadi 21.900 US dollar per tenaga kerja per tahun pada 2013. Dengan demikian, dalam kurun waktu 1980 sampai dengan 2013, produktivitas tenaga kerja Indonesia meningkat dengan rata-rata 2,8% per tahun. Namun demikian, dibanding dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif tertinggal. Sebagai bisa dilihat di tabel ini, peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif lebih rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara yang baru belakangan masuk sebagai anggota ASEAN seperti Laos, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Pada periode 1980 sampai dengan 2013, peningkatan produktivitas Indonesia relatif lebih baik hanya jika dibanding dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja Filipina dan Brunei. Dengan menggunakan produktivitas tenaga kerja Singapura sebagai benchmark, rendahnya peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia membuat kesenjangan atau gap produktivitas tenaga kerja di antara kedua negara semakin melebar. Pada tahun 1980, produktivitas tenaga kerja Indonesia sekitar 19,8% dari produktivitas tenaga kerja Singapura. Pada tahun 2013, rasio itu justru menurun menjadi 18%. Yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Menurut Badan Statistik, pengangguran terbuka adalah pengangguran yang dimana terjadi karena lapangan pekerjaan yang rendah tidak sebanding dengan pencari pekerjaan. Berdasarkan pendekatan angkatan kerja, pengangguran terbagi menjadi 3, yaitu pengangguran friksional, pengangguran struktural, dan pengangguran musiman. Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat. Masyarakat yang sudah memiliki pendapatan atau memiliki pekerjaan, maka masyarakat itu bisa disebut dengan berkecukupan atau kesejahteraannya tinggi. Namun dalam masyarakat juga ada yang belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, maka secara otomatis pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah utama pengangguran di Indonesia sendiri adalah nilai tingkat upah yang rendah namun tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini karena tingkat tenaga kerja yang tinggi namun tingkat lapangan kerja yang rendah. Berikut ada tabel penduduk yang termasuk angkatan kerja, pekerja, dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut Provinsi di Pulau Jawa 2011 sampai dengan 2012. Berdasarkan tabel ini, diketahui secara umum jumlah pengangguran pada tahun 2012 di semua provinsi di Pulau Jawa kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta menurun jika dibandingkan dengan tahun 2011. Menurun tertinggi terjadi pada Provinsi Banten yaitu 23,79. Di antara 6 provinsi yang terletak di Pulau Jawa, jumlah angkatan kerja terbanyak pada tahun 2012 yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 20.150 orang, diikuti Provinsi Jawa Tengah 17.091 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, selain Provinsi Banten, semua provinsi bertambah jumlah angkatan kerja pada tahun 2012. Dari total angkatan kerja, jumlah yang bekerja paling banyak adalah Provinsi Jawa Timur dan terendah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2012, provinsi dengan TPT terendah di Pulau Jawa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 3,97%, dan yang tertinggi adalah Provinsi Banten 10,13%. Dilihat dari perkembangan TPT tahun 2011 dan 2012, tampak bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, nilai TPT yang dimiliki ketiga provinsi tersebut selalu lebih rendah dari angkatan nasional, sedangkan provinsi lainnya selalu jauh lebih tinggi. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang dilansir dari CNN Indonesia pada tanggal 20 Maret 2020 yang berjudul Bom Waktu PHK Akibat Letusan Virus Corona. Di tengah pandemik virus corona ini emang banyak sektor, khususnya di sektor non-formal yang mengalami kerugian karena harus merumahkan karyawan-karyawannya, harus bekerja di rumah. Bedanya dengan sektor formal yang mereka bekerja di rumah bisa tetap menghasilkan dan juga tetap digaji.
ketika para karyawan sektor non formal yang harus bekerja di rumah, akibatnya perusahaan mengalami banyak kerugian, tidak menghasilkan apa-apa dan penurunan penghasilan. Yang akibatnya PHK itu dilakukan demi menstabilkan perekonomian perusahaan. Contohnya di Starjet di Kepulauan Riau, mereka mem-PHK 150 karyawannya karena adanya penurunan penghasilan akibat pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan beberapa kebijakan agar mereka karyawan yang di sektor non formal ini tetap dapat penghasilan, seperti adanya sembako murah yang awalnya itu diberikan hanyalah sebesar 100.000, sekarang menjadi 150.000, sekarang menjadi 200.000, dan juga adanya diskon pajak kepada restoran dan perhotelan dan sektor non formal lainnya dengan menggelontorkan dana 3,3 triliun. Diharapkan ini bisa menyetabilkan perekonomian dan mengurangi tingkat PHK atau pengangguran besar-besaran akibat pandemi COVID-19 ini. Diharapkan pandemi COVID-19 ini juga akan segera berakhir ya, agar pengangguran tidak bertambah banyak dan sektor perekonomian di Indonesia akan kembali stabil. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.